Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan buat kita semua. Masih di tengah-tengah perayaan Hari Idul Fitri, di mana orang masih saling mengirimkan ucapan mohon maaf lahir dan batin, menyambung yang lalu bahwa kita itu perlu memaafkan. Pada kesempatan ini saya ingin masuk lebih dalam lagi ke hal-hal yang lebih basic, supaya kita punya keyakinan bahwa kita itu bisa memaafkan. Kita punya keyakinan bahwa kita itu bisa meminta maaf. Dan kita memiliki pikiran baru, hati yang baru untuk di dalam kehidupan kita, kita mau meminta maaf, kita mau memberi maaf. Kalau yang lalu kita lebih banyak berbicara tentang memaafkan, maka pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang dimaafkan dan meminta maaf. Prinsipnya adalah setiap meminta maaf pasti diberikan maaf. Setiap minta maaf pasti dimaafkan. Kenapa begitu? Karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan, di mana Tuhan itu memiliki kasih yang besar. Ketika manusia berdosa, ketika manusia bersalah, pada saat itu juga Allah sudah mendesain untuk mengampuni dosa manusia, untuk memberikan maaf. Artinya begini, kita sebagai manusia berdosa sudah dimaafkan atas semua dosa kita, sudah diampuni atas semua kesalahan kita, sudah ditebus atas segala kejahatan kita, sudah dibayar lunas atas segala keburukan kita. Kita sudah kembali ke fitri, kembali pada keadaan sebagaimana Tuhan rancangkan pada awal mula. Kalau kita punya pengertian bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, semua kesalahan kita sudah dimaafkan, maka begitu mudah kita untuk menyampaikan permintaan maaf. Dan begitu mudah kita dalam memberikan maaf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih banyak orang yang berpikiran, saya ini orang berdosa. Saya ini banyak kesalahan, banyak kejahatan di dalam diri saya. Saya orang yang tidak layak. Betapa gelapnya kehidupan saya. Ingat, semenjak manusia berdosa, yaitu manusia pertama berdosa, seketika itu juga Allah sudah mendesain supaya manusia itu bisa menerima pengampunan, bisa dimaafkan kesalahannya, bisa diampuni dosanya.
desain yang Allah ciptakan adalah Allah sendiri yang akan datang ke dunia untuk mengambil alih semua hukuman dosa, untuk mengambil alih semua hukuman akibat kesalahan kita semua, yaitu beban-beban dosa, hukuman dosa itu ditanggung oleh Allah sendiri, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk membasuh dosa kita. Nyawanya diserahkan untuk menebus dosa kita. Kematiannya ditujukan supaya kita terbebas dari hukuman maut akibat dosa kita. Jadi, sesungguhnya hidup kita itu sudah tidak ada dosa lagi, tidak ada kesalahan lagi, karena semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita sudah dibayar lunas, sudah ditebus semuanya di atas kayu salib. Penebusan oleh Tuhan Yesus ini sekali untuk selamanya. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah penebusan yang sempurna. Tidak ada yang tersisa. Ini yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita ingat. Dan ini sesungguhnya yang disebut dengan kasih karunia Allah. Ini yang dinamakan anugerah Allah, yaitu Tuhan sudah mengampuni semua dosa kesalahan kita. Dosa dan salah kita sudah diampuni, sudah dibayar lunas, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita tinggal menerima dengan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sesungguhnya tidak ada satu hal pun dari diri kita yang membuat kita itu bisa dimaafkan atau bisa diampuni dosa-dosa kita. Karena itu hanya pemberian. Pemberian ini pemberian yang kita menerimanya dengan tidak perlu membayar lagi karena sudah dibayar lunas. Ini bukan pemberian yang gratis. Anugerah bukan gratis, kasih karunia bukan gratis. Memang kita tinggal menerima, tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu membayarnya. Karena harga yang mahal itu sudah dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan nyawa Tuhan Yesus Kristus. Ini tentunya harga yang teramat sangat mahal. Tapi Tuhan bersedia untuk membayarnya lunas. Itu karya yang maha besar, sempurna atas diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita selalu mengingat, kalau kita selalu menyadari betapa Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus sebagai orang yang sudah ditebus. Maka menjadi tugas kita adalah mensyukuri. Caranya setiap kita berbuat salah, segera kita minta ampun. Dan kita percaya pasti diampuni. Jangan pernah takut lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan begitu besar kasih-Nya. Sehingga tiap-tiap kali kita bersalah, berdosa, kita hampiri tahtanya yang maha suci kudus. Minta pengampunan dan kita percaya sudah diampuni. Dengan prinsip dasar ini juga, setiap kita melakukan kesalahan kepada sesama kita, maka cepat-cepatlah kita minta ampun. Dengan kesadaran bahwa dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni, maka alangkah mudahnya kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Mengapa kita sulit meminta maaf? Penyebabnya adalah kita masih terlalu sombong, terlalu besar ego kita. Kita terlalu mempertahankan harkat, martabat, derajat kita yang berada di atas sana, yang begitu tinggi, yang mesti kita pegangi erat-erat. Kita lupa bahwa sesungguhnya itu sudah tidak relevan lagi. Ketika kita berdosa, kita menjadi budak dosa karena hidup kita dikuasai oleh dosa, maka Tuhan Yesus menebus, membayar lunas. Kita yang semula milik dosa menjadi milik Tuhan Yesus. Kita yang budak dosa menjadi umat tebusan Allah. Jadi tidak relevan lagi kalau kita ngomong ego kita. Ego kita itu sudah digantikan dengan Theo, dengan Tuhan, dengan Kristus. Jadi jangan lagi ada egosentris. Kita rubah menjadi teosentris, yaitu kehidupan kita yang berpusat pada Allah. Gak ada lagi ego. Kalau gak ada lagi ego, apa yang mau dipertahankan lagi? Harkat, martabat, derajat. Bukankah kita itu budak dosa? Setelah diampuni, ya harkat, martabat, derajat kita milik Tuhan Yesus. Kita fokuskan ke sana, pada Tuhan Yesus, bukan lagi diri kita. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Platformnya adalah Paulus menyadari betapa dia memiliki dosa yang banyak, tapi dosa itu sudah diampuni. Sehingga dia tidak relevan ngomong tentang egonya. Dia tidak relevan ngomong egosentris. Itu sudah diubah menjadi teosentris. Dia sudah gak bilang harkat, martabat, derajat. No. Yang dia sadari adalah hidup ini hanya dipusatkan pada Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan. 'Tuhan, Tuhan, 'Tuhan, 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 '
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hal ini kita ingat terus, bahwa kita sudah diampuni. Yang menjadi tugas kita, marilah kita yang sudah diampuni itu mudah untuk meminta ampun. Kita yang sudah dimaafkan itu mudah untuk meminta maaf. Tak perlu lagi ngomong ego, tak perlu lagi ngomong harkat martabat derajat. Mengapa kita harus meminta maaf? Sekali lagi, meminta maaf itu untuk kepentingan kita, supaya kita lebih sehat. Sehat yang pertama adalah sehat rohani kita. Karena kita memiliki rohani yang dekat dengan Tuhan. Roh kita dengan roh Tuhan itu dekat banget. Roh kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu membuat kita rohaninya sehat. Yang kedua, sehat secara jiwa. Karena kalau kita mudah maaf, tidak peduli loh siapa yang salah. Minta maaf itu bukan berarti kita salah. Berbeda minta maaf dengan memutuskan ini salah, ini benar, itu suatu yang berbeda. Meminta maaf itu demi kepentingan kita supaya jiwa kita sehat. Kita bisa damai, kita bisa sejahtera, kita bisa bahagia. Hidup ini menjadi ringan, tidak ada beban, tidak ada stres. Yang ketiga, kita itu sehat secara jasmani. Kalau kita bahagia, kita nggak stres, tentunya tubuh kita juga akan lebih sehat. Sehat rohani, sehat jasmani, sehat jiwani, itu karena kita memiliki kesehatan dalam hubungan. Hubungan yang pertama yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu sehat, maka hidup kita akan dipenuhi dengan terang Tuhan. Hidup kita akan dipenuhi dengan kasih dan pengampunan. Hidup kita akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Hidup kita akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Dan kita yang memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, maka kita bisa melakukan apapun, termasuk untuk meminta ampun. Yang kedua, membuat hubungan kita dengan sesama menjadi sehat. Kalau kita memiliki sesama yang banyak, tentunya kita punya potensi untuk berbuat salah. Dalam interaksi antar manusia, potensi untuk melakukan kesalahan itu terbuka lebar. Oleh karena itu, kita harus punya kesadaran untuk terbuka lebar, meminta maaf terlebih dahulu. Sebagian orang juga berpendapat bahwa ngapain aku minta maaf, belum tentu dimaafkan. Tidak. Kita sekarang punya kesadaran baru bahwa setiap kita minta maaf, pasti akan dimaafkan. Ini kunci kehidupan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini, marilah kita memiliki perspektif yang baru. Bahwa kita sudah diampuni.
Semua dosa kesalahan kita sudah dimaafkan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang pertama yang mau meminta maaf. Kita sudah diampuni, maka kita mau mengampuni. Kita sudah dimaafkan, maka kita mau meminta maaf. Ayo kita meminta maaf. Dan saat ini juga kepada saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, aku minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan Yesus memberkati.